Nah, yang harus disiapin itu pertama struktur folder ya. Struktur folder di sini itu ada dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama ada API. API ini isinya adalah file-file atau service-service yang kita gunakan untuk manggil API yang kita konsum untuk ditampilin di aplikasi kita. Biasanya dikonsum dari backend yang udah disiapin API-nya. Nah, ngebaginya itu biasanya kalau di project kita kan biasanya ada beberapa modul ya. Misalnya ada berapa? 4 modul gitu, master, dashboard, report, sama apa? Menu lain gitu. Nah, ini nih dibagi ke beberapa subfolder lagi. Misalkan kalau kita folder master, jadi master misalnya master kategori atau master user. Nah, itu tuh dibagi di satu folder master sendiri. Jadi dia nanti lebih enak tuh ngebacanya. Oh, modul master tuh di folder master, modul dashboard tuh di folder dashboard gitu. Nah, di masing-masing eh, folder tersebut ada file-file untuk nge-consume API yang ada di backend kita. Nah, ini contoh sedikitnya aja ya. Mungkin nggak bakal dijelasin lebih detail. Kalau mau lebih detail, baik lagi tadi ke kampus Merdeka di Seleret. Nah, yang kedua, setelah API itu ada aset. Nah, aset ini tuh untuk nyimpen aset-aset yang ada di aplikasi kita ya, yang sifatnya statis. Jadi, dan kalau kita ngupload ada form yang kebutuhan adalah ada upload filenya, itu tuh nggak disimpan di sini. Jadi dia disimpan di server berbeda, misalnya di AWS S3 gitu. Tapi kalau yang di aset di sini tuh yang sifatnya statis. Contohnya banner, logo seperti ini atau apa misalnya kalau misalnya untuk nampilin yang lagi trending sekarang apa gitu. Nah, itu tuh biasanya image-image statis kayak logo-logo icon-icon yang dipakai di aplikasi kita biasanya ditaruh di aset ini. Biasanya ada folder image untuk image dan ada folder logo untuk logo atau icon gitu biasanya. Nah, yang ketiga itu ada folder komponen. Nah, folder komponen sendiri eh, ada beberapa konsep ya yang bisa diterapin. Yang paling sering diterapin itu ada yang namanya atomic design. Nah, atomic design ini tuh dibagi ke dipecah lagi ke beberapa komponen ya. Jadi misalnya, mana dia? Ini, kalau kita lihat komponen, satu patch ya. Misalnya kita lihat satu patch itu dari ini. Kita ambil contoh dari patch Tailwind ini ya. Ini kan kalau kita buat satu HTML full ini kan lumayan banyak ya codingannya isinya dari sisi HTML-nya. Nah, ini kita bisa pecah ke beberapa komponen. Jadi misalnya jadi begini, ini bagian header ini kita bisa pecah ke satu komponen. Jadi kalau kita mau pakai ini komponen dimanapun, itu tinggal dipanggil aja komponen yang sudah dibuat. Contoh misalnya kita buat komponen table, karena table biasanya kan dipakai di banyak tempat ya. Kita buat komponen table sendiri. eh, nah, komponen table ini kita tinggal panggil aja eh, mau dipakai di tempat yang mana misalnya. Nah, misalnya ini navbar juga kita bisa pecah sendiri. Contoh yang paling umum itu dari atomic design itu ada ini, ada atoms, molecules, organism, templates, dan pages. Nah, atoms ini biasanya eh, apa komponen yang paling kecil ya, yang komponen paling kecil yang bisa diekstrak jadi satu komponen sendiri dan dia tuh reusable. Contohnya yang paling kecil itu dari atoms itu untuk di project ini tuh misalnya input input form itu kan dia ada input text, input radio button, select box gitu itu kan pasti banyak kita ngerjain satu proyek itu ada banyak formnya gitu. Nah, itu tuh pasti dipecah ke beberapa komponen kecil. Nah, itu atoms. Nah, molecules itu gabungan dari beberapa atoms. Jadi misalnya kalau tadi kan ada form doang ya. Cuman kan form sendiri biasanya ada yang namanya input. Nah, biasanya di form sendiri kan ada yang namanya label sama input formnya. Nah, itu tuh biasanya tuh disatuin tuh di satu organisme yang namanya
satu komponen namanya molecules. Dia ada form labelnya, ada form inputnya. Jadi ada dibagi tuh di satu tempat untuk molekul sendiri. Dan untuk organisme itu biasanya yang tadi gabungan dari beberapa molekul atau atom. Misalkan yang Oh, tadi kalau kita buat satu komponen table yang memang banyak itu isinya kan ada table row-nya, table datanya, pagination, search dan lain-lain itu kita kumpulin di satu file di satu komponen yang namanya table. Nah, itu biasanya digabungin dari atom-atom atau molekul yang udah kita buat sebelumnya. Jadi digabungin lagi tuh di organisme. Nah, templates ini biasanya dipakai untuk jadi kan di satu project itu biasanya apalagi yang admin panel ya. Admin panel tuh yang biasanya kirim navbar, di tengahnya konten, udah gitu aja gitu. Dia statis seperti itu aja. Nah, itu kan itu kan udah ada template sendiri tuh ya. Eh, Biasanya tuh dipecah lagi tuh. Jadi satu patch itu misalnya di URL nih docs installation. Nah dia tuh navbar sama headernya tuh udah pasti kepake terus. Jadi nggak perlu dibuat ulang lagi. Disatuin di satu tempat yang namanya templates. Nah, pages ini yang kontennya tuh dynamic ya eh, di setiap page. Tinggal si komponen dari navbar ini ke tengah sini nih. Nah ini nih satu patch sama patch ini tuh kan mirip ya. Stylenya. Misalnya di ini kan konten-konten doang yang berubah kan, tapi si navbar sama hiddennya kan statis tuh ya. Itu bisa kita taruh di templates, pages, isi dari konten dari masing-masing patch-nya. Nah itu untuk components. Eh Biasanya kalau komponen kita buat sendiri ya, misalnya satu button gitu, atau komponen form. Kalau kita buat sendiri, biasanya ada kalau orang baru join di tim kita perlu pemahaman lagi kan, ngebaca lagi ini proyeknya sebenarnya struktur gimana. Eh, Kalau kita nge-custom sendiri ya teman, kalau ada banyak yang dipakai itu salah satu komponen library itu yang di namanya section UI. Nah ini nih salah satu komponen library yang disediain sama uh, section ini agar kita membuat komponen tuh udah ada template sendiri. Jadi kita nggak perlu buat komponen masing-masing lagi. Jadi dia udah disediain nih. Misalnya kita butuh komponen apa, input. Jadi kita tinggal install dari section ini, udah langsung kepake langsung masuk di project kita. Nah, itu contoh untuk penggunaan komponen yang kita nggak perlu buat sendiri. Yang dari saya dari Figma-nya, dari orang yang ngedesain udah tahu nih cukup umum nih mana yang harus dibuat desain yang aneh-aneh. Ya udah kita pakai si set ini aja untuk mempercepat pengembangan kan. Nah itu untuk setsen sendiri dia biasanya ditaruh di folder UI karena bawaannya kalau kita install setsen itu ada di folder UI ini. Jadi dia terpisah sama organisme, atom, atau molecules yang ada di dalam folder components. Nah, selanjutnya ada configs. Ini configs isinya itu cuman data-data kredensial di aplikasi kita ya. Misalnya API kita itu value-nya apa, itu tinggal kita taruh di sini, tinggal kita import aja file-file yang ada di config ini, yang kita panggil aja. Nah, selanjutnya ada folder hooks. Ini mungkin buat hooks kalau kita pakai custom hook sendiri ya. Misalnya kalau ada yang pakai use query untuk fetch API untuk data management itu biasanya kalau kita pakai use query kita define berulang-ulang kali di tempat lain dan sebenarnya itu bisa diekstrak lagi ke satu hook sendiri. Biasa kita taruh di folder sini. eh ini hooks untuk custom hooks yang kita buat sendiri yang nggak disediain sama React. Ternyata ada libs ini untuk library biasanya diisi untuk request API ya. Pas kita manggil API tadi kan dia dari API ini kita nggak define nih dia tuh
fungsi-fungsinya apa aja. Nah, request ini untuk ngehandle sebelum request itu dibuat. Jadi misalkan kalau kita ada eh, tokennya yang harus dikirim untuk setiap API. Nah, kita ngeset di sini nih, nggak perlu dari si eh, API yang ini. Jadi udah ada template sendiri lagi untuk nge-fetch API. Selanjutnya ada yang namanya pages. Nah, ini nih pages isinya adalah seluruh page yang ada di aplikasi kita. Jadi contohnya kalau saya buka yang udah jalan ini, nah ini kan ada satu page ya, master user. Nah, yang perlu dibuat itu hanya bagian konten sih dari si sisi ini sampai ke kanan bawah. Jadi bagian navbar ini karena tadi udah dari bawaan template, udah kita taruh di template, jadi kita nggak perlu ngebuat si navbar ini berulang-ulang kali. Tinggal kita panggil aja si template-nya, isinya si pages ini masing-masing yang ada di project kita. Nah, selanjutnya ada service. Services ini biasanya kalau kita butuh nge-format sesuatu ya atau helper ngecek apakah key kita itu camel case atau pascal case. Nah, itu biasanya ditaruh di service ini. Biasanya kita kalau mau apa ngemendekin teks gitu. Nah, ini fungsi-fungsi helper yang bisa kita pakai tuh kita taruh di sini biar enggak numpuk di misalnya kalau kita taruh di pages biasanya kan semuanya kan itu kan agak numpuk tuh juga bisa dia diekstrak ke satu file di formatter atau helper tergantung fungsinya. Nah, selanjutnya ada templates. Nah, ini templates tadi nih. Kalau kita udah membuat satu apa navbar ya, kita tinggal buat satu file aja templates. Nanti dari dalam si templates ini yang ngebuat isi dari page kita itu dinamis. Nah, untuk detailnya itu mungkin bisa dijelaskan nanti di kampus Merdeka di Threads. Nah, mungkin untuk apa struktur folder sih kurang lebih seperti ini ya yang ada di tempat saya. Kurang lebih ada beberapa folder utama yang sering dipakai, yang mungkin kalau di tempat lain, di project lain gitu, ini pasti rata-rata udah umum seperti ini gitu. Jadi kalau kalian ada satu project baru, ngebuat project baru, kalau bisa diikutin gitu, umumnya satu project ini struktur folder seperti apa ya, yang ini eh, yang lagi ditampilin sekarang. Nah, mungkin itu ya buat struktur folder yang ada di React. Karena mungkin ada sedikit tambahan ya. Ini di luar eh, di luar hands on kita. Cuman beberapa tips sama starter. Oke, mungkin Mas Iqbal sinyalnya ya, Mas. Sorry, sorry, sorry. Oke, Iya, oke, oke. Boleh dilanjut, Mas. sorry, sorry ya. Ada gangguan Iya, teknis. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, Mas. Nah, untuk tadi apa ya? Sampai mana ya? Tips and trick ya. Nah, tips and trick yang bisa saya share itu pertama ada yang namanya conventional commit. Jadi kalau kita mungkin yang udah biasa pakai Git ya, itu kan kita kalau ngebuat apa commitnya itu kadang kan sembarangan ya pesan commitnya. Pesan commit itu yang seperti ini guys. Nah, ini misalnya kita commit apa, nah, itu kan kita tulis sendiri tuh. Kita ngapain sih di commitan ini nih? Apa yang bisa kita ubah? Apa yang kita ganti? Kenapa diganti gitu? Kan biasa kita tulis di pesan commit ini. Nah, ada yang namanya standar. Ini enggak standar sih, enggak sih. Cuman dipakai biar orang enggak nge-commit nulis pesan commit itu asal-asalan gitu. Jadi udah ada standar sendiri namanya conventional commit. Ini umum dipakai di perusahaan-perusahaan untuk menghindari adanya pesan commit yang sembarangan gitu. Eh, Kalau kita project sendiri sih nggak masalah sih. Cuman kalau kita projectkan bareng orang kan apalagi ada senior atau rekan kita yang
kurang familiar sama apa yang kita kerjain, kita harus nulis pesan komit sedetail mungkin, se-clear mungkin gitu, biar orang nggak perlu ngebuka nih. Kita mau komit, satu kali komit banyak file yang diubah gitu, banyak lines yang diubah. Nah itu kan kalau rekan kita ngelihat harus ngebuka dulu kan, kalau pesan komit kita nggak clear gitu. Nah ini ada beberapa guideline ya, untuk kita nge-commit dengan baik, dengan benar sih nggak, cuman seenggaknya dengan baik lah. Kenapa ini dibutuhkan? Bukan dibutuhkan, kenapa ini diperlukan? eh, ini juga jadi tambahan kalau kita nge-generate satu versioning gitu. Jadi misalkan kalau kalian tahu, misalnya aplikasi apa Gojek gitu, itu kan ada versi-versi masing-masing ya. Nah, gimana sih cara tim mereka itu ngehandling satu versi ini tuh beda sama versi sebelumnya. Nah, dari pesan komit ini nih bisa di-generate juga nih kalau eh, di versi itu tuh apa yang berubah. Contohnya itu eh, seperti ini. Nah, jadi dari conversion commit ini nih bisa nge-generate langsung hasilnya jadi seperti ini. Misalnya versi 1.1 itu apa yang diubah. Misalnya kalau kita, jadi ada standar masing-masing ya. Tapi itu ada fix untuk nge-fixing sesuatu, fit itu untuk nambah feature. Ini dua dua ini sih yang paling umum kita pakai ya, karena masa development. Eh, Jadinya tuh seperti ini buat kita handling versioning dari satu aplikasi. Jadi kita clear nih, oh aplikasi ini versi ini yang berubah tuh ini, yang di fix tuh ini. Dan kita kalau mau refund, misalkan versi 1.1 ada yang error nih, ada yang bisa ngebuat gara-gara versi ini jadi nggak works nih. Nah itu kita bisa refund aja ke versi sebelumnya, misalnya 1.0.1 gitu. Nah, itu untuk membantu kita nge-maintain aplikasi biar nggak berantakan versioningnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ESLint ya, linter atau prettier. Ini digunain untuk biar codingan kita tuh lebih lebih apa lebih rapi gitu. Jadi di prettier sama linter ini kan setup orang di laptop orang kan beda-beda ya VS Code ya. Dia tuh biasanya misalnya mana? Eh, Misalkan dia biasanya string itu pakai single quotes. Nah, kalau kita pakai prettier atau linter ini kita bisa nge-force nih. Kalau di project ini nih kalau mau nge-define string tuh harus pakai double quotes. Nah, itu bisa kita setting di ESLint atau prettier ini. Nah, itu untuk ngebantu project kita tuh lebih apa? Lebih ada standarnya lah gitu. eh jadi nggak berantakan, ada yang single quotes ada yang double quotes gitu. Itu salah satu contohnya. Ada juga misalkan kalau kan di aplikasi kita itu nggak boleh ada, apalagi yang web ya, itu nggak boleh ada konsolok yang di commit sorry yang ada di repo gitu. Nah itu di linter ini nih bisa dijaga ini, kalau ada konsolok yang ke commit misalnya kita lupa gitu ya, banyak yang diubah filenya, kita asal commit aja gitu. Nah ini eh, dari linter nanti udah ngejagain kalau nggak boleh nih ada si apa konslog ini lolos pas kita nggak komit gitu. Jadi bisa dijagain di setup kita pas saat membuat project kayak Yasin dan Katia. Nah itu salah satu. Wah, nah ini kan dia nggak keblok nih langsung dari ininya, dari Git ya, pas kita mau komit tuh nggak bisa gitu, nggak boleh ada konsolok yang di komit. Terus apa? Ya kurang lebih itu sih yang bisa di share ya soal si React ini. Nah, mungkin kalau yang ada, mungkin yang apa overwhelm sama materi ini agak terlalu deep ya. Bisa diikutin aja di Celerits front end developer, pro to front developer. Soalnya kalian nanti belajar di Celerits front developer,
4 bulan 5 bulan ya belajar itu ya, ya sekitar segitulah. Lulus dari situ langsung bisa jadi senior developer seperti Mas Afif tadi. Nah, itu mungkin segitu dulu ya yang bisa saya share ya. Lagi tambahan nggak, Mas Afif? Mungkin sedikit tips ya dari saya untuk jadi developer, mau jadi backend, mau jadi front end juga. eh Sebenarnya tetap belajar juga, ikutin perkembangannya up to date. Terus jangan lupa mungkin baca-baca buku mengenai gimana kerjasama gitu, belajar tentang clean codes, gimana kita nulis yang baik gitu ya. Misalkan nulis variabel nggak salah-salahan gitu. Maksudnya apa? Terus juga dalam suatu function itu mungkin kita jelas functionnya itu eh, utamanya itu untuk ngapain, tujuannya apa. Udah bener-bener dependensi di function itu nggak banyak gitu. Jadi jelas function mau ngapain, sama name-nya juga jelas mau ngapain gitu. Mungkin itu sih, belajar-belajar juga mengenai, mungkin coba-coba ya, jangan cuma React doang, Vue atau Angular, atau mungkin yang lain gitu. Belajar-belajar gitu nggak apa-apa. Itu untuk ngedalemin kita pengetahuan lebih luas aja sih. Misalkan di framework React itu nggak ada A gitu, misalkan di framework B itu ada sesuatu yang baru gitu, mungkin bisa dilengkapin lagi gitu, ilmu-ilmunya gitu. Sebenarnya tetap belajar terus aja sih, nggak peduli itu front end atau back end. Yang pastinya tetap ikut-ikutan juga, up to date mengenai teknologi-teknologi yang ada. Mungkin itu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, terima kasih kepada pemateri kita nih, Mas Afif dan juga Mas Iqbal ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, bisa dikit dulu nih ya teman-teman sekalian pertanyaannya di kolom chat Zoom nih. Tadi kan kita udah jelasin ya terkait front end developer seperti apa, dan mungkin kalian masih bingung, bisa langsung tanyain di kolom chat Zoom. Tapi dikit dulu nih ya guys, karena selanjutnya akan ada pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Kak Salsa nih. Mungkin sebelum pemaparan materi sosialisasi, aku mau nanya sedikit nih ke kalian. Di sini kalian udah pada daftar studi independen belum di Rats nih? Coba komentar dong guys, atau open mic udah pada daftar belum nih guys? Kira-kira teman-teman sekalian. Ayo udah pada daftar belum guys? Studi independen di Rats. Yang join webinar nih udah pada daftar belum? Lagi menjalani batch 6K. Oke, yang lain ada nggak yang sekarang akan mendaftar di batch 7 nih? Siapa aja yang udah mendaftar di batch 7? Absen dong, absen, absen dulu kita. Udah Kak, tapi di batch 6. Lagi daftar Kak, masih ngerjain jalan batch 6. Oke, bentar lagi alumni Kak batch 6. Yang batch 7, siapa lagi ayo yang akan ikut di kampus Merdeka batch 7. Terutama di Stupen ini. Aku mau tahu dong. Wih, lagi daftar nih Kak Umi di bagian apa tuh Kak? Saya pencari gratisan Kak. Oke, mungkin buat yang belum daftar nih, nanti bisa langsung join dan daftar gitu ya di kampus Merdeka, khususnya studi independen di Rats gitu. Mungkin untuk penjelasan sosialisasinya lebih lanjut juga nanti akan dibawakan oleh Kak Salsa, sama aku juga mau ngasih tahu sedikit sih. Kalau di Rats itu ada program referral loh. Nah, terkait programnya ini nanti akan dijelaskan secara lanjut oleh Kak Salsa ya, Kak Salsa ya. Betul, Kak. Oke, mungkin Kak Salsa bisa langsung dijelasin nih Kak terkait sosialisasinya Kak. Oke, thank you Kak Salsa. Aku belum nyapa teman-teman semua ya. Selamat malam teman-teman semua. Aku tadi ngeliat banyak ya yang respon Kak Salsa. Itu ada yang lagi menjalani batch 6, terus ada yang lagi daftar gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lagi daftar, berarti lagi nunggu ya offering
dari kita gitu. Nah, terus eh, untuk teman-teman yang baru daftar, tinggal ditunggu aja prosesnya sampai nanti eh, tiba waktunya eh, kita offering ya. Nah, tapi untuk teman-teman nih yang lagi ngejalanin batch 6, terus pengen ikut lagi program studi independen, itu bisa banget ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kan udah join batch 6, ntar batch 7 nggak boleh gitu kan. Boleh, boleh banget ikut lagi di batch 7 gitu ya, asalkan teman-teman administratifnya itu oke gitu ya, bisa valid administratifnya. Oke, biar langsung aja ya, kita langsung ke materinya. Jadi, halo teman-teman yang udah tahu mengenai Kampus Merdeka dan juga belum tahu mengenai Kampus Merdeka. Aku akan menjelaskan secara singkat aja ya, mengenai Kampus Merdeka ini. Jadi, Kampus Merdeka adalah program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, programnya Kampus Merdeka itu ada banyak banget nih kalau misalnya teman-teman lihat di websitenya gitu kan, ada kampus mengajar, ada magang, ada studi independen. Nah, di Celerex itu adanya program studi independen. Nih, kalau misalnya nanti teman-teman bisa langsung akses aja website MSIB atau Kampus Merdeka, nanti ketemu nih program-program studi independen gitu. Nah, program yang kita buka apa aja sih di Kampus Merdeka? Program yang kita buka itu ada 10. Ada application development, ada artificial intelligence, ada cyber security, ada data processing, dan digital kreatif. Untuk detail 10 programnya itu apa aja? Nih, teman-teman bisa nih screenshot biar nggak lupa atau dibaca-baca lagi yang lebih cocok sama teman-teman itu apa aja. Ya, untuk data processing itu teman-teman kita itu buka data science, data engineer, data analysis and business intelligence. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya itu tuh kalau misalnya teman-teman minat ke program data. Nah, untuk teman-teman yang pengen mengkolab ya ide kreatifnya dengan teknologi bisa join ke program Web Development and UI UX Design dan Game Design and Development. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan keamanan di dunia cyber, teman-teman bisa join ke Cyber Security. Gitu ya. Nah, terus ada juga nih yang lagi booming, lagi happening banget, yaitu Artificial Intelligence for Business eh, dan juga pendidikan AI gitu. Nah, terus teman-teman nih yang setelah webinar ini ternyata pengen tahu ya lebih dalam ya mengenai front end, teman-teman bisa join langsung ke program front end kita, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ternyata teman-teman lebih berminat ke back end, teman-teman juga bisa join ke program back end kita. Nah, kriteria pesertanya apa aja sih gitu kan? Yang pasti mahasiswa aktif di bawah Kemendikbud. Nah, untuk jurusannya untuk kita terbuka untuk yang non IT dan juga IT. Jadi teman-teman yang backgroundnya non IT terus pengen belok sedikit ya, itu jangan khawatir karena kita akan ajarin teman-teman dari nol. Nah, untuk jenjang pendidikannya kita menerima teman-teman yang dari D2, D3, D4, dan S1 gitu. Nah, ini kita masih ngikutin ketentuan dari kampus mereka ya. Nah, terus untuk teman-teman yang ada di jenjang D2, D3, dan D4, kita menerima teman-teman dari semester 2 dan ke atas dari minimum semester 2 ya. Nah, terus untuk teman-teman yang ada di jenjang pendidikan S1 kita menerima minimal semester 5. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ada di semester 4 dan bulan Agustus nanti ada di semester 5, teman-teman boleh langsung daftar aja ya. Nah, terus untuk kriteria soft skill-nya, ini kalau teman-teman baca ada 5 poin ya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa eh masih belum punya nih salah satu soft skill-nya dari yang disebutkan di sini, nggak perlu khawatir karena teman-teman akan diajarkan soft skill yang disebutkan di sini. Gitu. Jadi selain teman-teman dapat ilmu teknis, teman-teman juga dapat ilmu soft skill-nya. Gitu ya. Nah,
studi independen di kita itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, yang pertama itu ada industri demo day yang dimana pastinya teman-teman melewati proses pelatihan ya sampai praktek-prakteknya juga. Nanti di akhir program teman-teman akan mengerjakan final project yang dimana final projectnya itu bisa dijadikan portofolio sama teman-teman gitu. Nah, yang kedua ada career preparation yang dimana teman-teman yang tadi aku sebutkan ya, selain teman-teman dapat ilmu teknis, teman-teman akan diajarkan ilmu soft skill-nya gitu. Ini akan diajarkan di career preparation ini gitu ya, yaitu ada CV coaching klinik, ada interview, ada bikin portofolio, ada juga cara berkomunikasi yang baik gitu. Nah, di sini juga teman-teman diajarin tuh bagaimana cara mengemas final project menjadi sebuah portofolio gitu. Nah, terus ada yang namanya post program career matchmaking, yang dimana nantinya setelah program selesai ya, teman-teman itu berkesempatan untuk eh, mendapatkan peluang kerja di perusahaan lokal dan perusahaan mancanegara. Gitu. Salah satunya adalah TeraEA, yang dimana TeraEA adalah perusahaan yang perusahaan teknologi ya, yang fokusnya itu di artificial intelligence, dan mereka basisnya itu ada di Singapura. Nah, ini kurang lebih gambaran aktivitas yang bakal jalan, yang teman-teman bakal jalani. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini pembelajarannya secara online ya, melalui Zoom. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja, gitu. Nah, ini yang foto kedua ini teman-teman dirayakan ya kelulusannya nanti pas selesai program, gitu. Nah, untuk videonya nih, ya kita banyak banget nih videonya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau lihat video kegiatan apa nih mahasiswa yang udah join di batch 6, batch 3 dan batch 4 gitu kan, teman-teman bisa langsung aja cek Instagram celebrate.school. Nih teman-teman bisa langsung aja lihat nih di highlight Instagram kita. Ini ada batch 6, ada batch 3 dan 4. Nih juga soon ya. Soon ada MSIB batch 7. Jangan lupa visit-visit Instagram kita. Nah, ini salah satu success story dari alumni studi independen kita. Ada yang namanya Mas Barul Zakaria. Waktu itu beliau join di batch 4. Nah, karena final project-nya itu mendapatkan nilai yang bagus ya, Mas Barul ini mendapatkan sertifikasi Tableau Desktop Specialist secara gratis. Tuh. Nah, terus ada juga Mbak Alia Nurfitri waktu itu join di batch 3 dan sekarang sukses menjadi data engineer di salah satu partner kita yaitu Astra International. Nah, ini teman-teman bisa screenshot aja. Eh, jangan lupa join ke community kita karena teman-teman bisa dapat benefit yang lebih ya kalau misalnya teman-teman join ke community kita nih. Ini nanti akan aku jelaskan nih benefitnya apa aja. Terus teman-teman jangan lupa follow Instagram sama visit celereteschool.com, yaitu website kita. Nah, ini teman-teman bisa nih langsung scan aja nih kalau teman-teman berminat mau join. Karena waktunya itu tinggal 5 hari lagi ya. Tanggal 10 Juni akan ditutup. Ya kalau kurang lebih 4,5 hari lagi lah gitu kan. Jadi buru-buru daftar karena waktunya sebentar lagi. Jangan lupa di screenshot ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ngeakses link yang tadi, nih, teman-teman ngeakses link yang tadi, teman-teman akan ngelihat penampilan seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja program yang diminati, terus klik daftar, terus ini aja submit apa ya file-file yang diperlukan gitu di page ini, gitu. Nah, ini benefit teman-teman kalau join ke community kita. Jadi, eh, alhamdulillah teman-teman yang di sini udah join kan ke community kita. Jadi teman-teman yang memenuhi persyaratan tadi ya, kayak kriteria-kriteria mahasiswa aktif dan segala macam, itu kita prioritasin untuk join di batch 7. Gitu. Nah, habis itu teman-teman juga bakal dapat learning pembelajaran dan juga video-video webinar hari ini dan juga sertifikat dan juga teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan mendapatkan info dan juga join ke event-event Celebrate School ke depannya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang udah join webinar ini dan juga eh, apa nih, udah join community, terus ternyata memenuhi persyaratan, teman-teman langsung daftar aja.
ya, karena kita juga punya data teman-teman, nanti tinggal kita seleksi lagi gitu. Bukan seleksi, maksudnya kita bandingkan gitu kan. Jadi ada lah datanya gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum berkesempatan gitu ya, belum bisa join ke Kampus Merdeka, jangan khawatir karena kita juga akan memberikan suatu kebahagiaan juga. Jadi untuk teman-teman yang ternyata punya temen nih, atau punya saudara, punya adik, punya kakak yang bisa join ke Kampus Merdeka, teman-teman rekomendasiin aja ke kita gitu ya. Jadi temennya, saudaranya, adiknya, pacarnya suruh aja daftar ke Kampus Merdeka. Terus teman-teman isi data orangnya ya, data temennya, data pacarnya, nanti ke ke form ini nih. Jadi teman-teman nanti isi aja tuh keperluannya yang ada di form ini. Nanti teman-teman, kalau misalnya temennya, saudaranya, pacarnya itu dapat offering dan keterima di program kita, enggak ya, maksudnya bukan offering, maksudnya keterima di program kita menjadi mahasiswa aktif akan mendapatkan benefit voucher belanja sebesar 50.000 per orang gitu. Jadi ini berlaku berkelipatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-submit 2 orang, teman-teman bakal dapat 100.000 rupiah voucher belanja gitu ya. Jadi berlaku kelipatan. Oke, ini aja dari aku. Teman-teman kalau ada yang bertanya, langsung aja tanyakan di community Celered School di WA ya. Oke, paling segitu aja dari aku. Aku balikan lagi ke Kak Salsa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Salsa atas penjelasan materi sosialisasi ya nih Kak. Kayaknya mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih ya teman-teman di kolom chat. Tapi aku mau tahu nih teman-teman ada yang mau menanyakan nggak secara langsung nih terkait webinar kita pada malam hari ini nih tadi terkait front end atau tentang MSIB secara langsung nih open mic. Ada nggak nih teman-teman yang mau nanya secara langsung atau open mic nih? Bisa langsung ditanyakan kepada kakak-kakak pembicara kita yang berpengalaman di sini. GLC katakan. Oke, mungkin di sini udah ada pertanyaan nih di kolom chat Zoom dari Kak Wahid. Tapi udah sempat di ini ya, udah sempat ada yang bales juga. Nanya ke Mas Iqbal nih. Dimaksud dengan istilah back end dan front end dari keduanya itu mempunyai suatu fungsinya masing-masing, apa enggak? Mungkin di istilahnya, istilah dari back end dan front end itu apa? Mungkin bisa dijelaskan nih, Mas Iqbal. Oke Kak Salsa, Mas Wahid ya. Iya, Mas Wahid. Eh, apa yang maksud dengan istilah back end dan front end dari keduanya punya suatu fungsi masing-masing. Ya, mungkin kalau back end itu kan dia biasanya yang handle data manipulasi, data processing, logiknya, bisnis logik, di belakang itu dia kayak gimana, ngambil data dari mana, mengirim data kayak gimana, itu back end yang ngurus semuanya gitu, cara handlingnya. Tapi kalau front end sendiri, kita yang nge-handling gimana cara satu web itu interaksinya bekerja, dari tampilannya, dari interaktivitinya, responsifnya, apa yang diterima dari backend kita eh, entah kita langsung tampil atau kita manipulasi juga data yang udah diambil, eh, kurang lebih sih itu ya bedanya. Jadi frontend itu yang kelihatan oleh user, backend itu yang nggak kelihatan prosesnya oleh user. Mungkin seperti itu eh, jawaban singkatnya, Mas Wahid. Oke, gimana nih, Mas Wahid? Udah jelas ya, Mas, perbedaan dari back end dan front end nih, seperti apa? Udah ya, yang udah dijelaskan oleh Mas Iqbal. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Buat Mas Iqbal atau Mas Afif nih mungkin. Kak, maaf kalau bedanya Node.js sama Node.js X apa ya? Oke, mungkin itu perbedaannya di ekstensinya ya jelas. Kalau JSX itu biasanya dia bakal nge-return suatu komponen atau HTML gitu bentuknya.
Kalau JS bisa return, sebenarnya bisa return HTML atau komponen juga. Sama yang pasti kan kalau misalkan udah pernah pakai TypeScript itu kan dia agak strict ya untuk tipe data gitu. Nah, kalau misalkan kita buat suatu komponen di dalam ekstensinya TS gitu, TypeScript, itu bakalan bakalan nggak bisa, bakalan error gitu. Nah, kita harus bakalan nulisnya pakai TSX. Sebenarnya itu untuk masalah ini aja sih, aturannya. Cuman kalau pakai JavaScript ya, kita itu bisa kok tetap buat komponen juga di dalam JS karena JavaScript tuh masih dinamis ya, lumayan bebas gitu. Sebenarnya perbedaannya di situ aja sih, ekstensinya sama dia nge-return apa. Kalau tadi kalau JS dia nge-return komponen atau HTML, kalau JS bisa nge-return sebuah function, bisa nge-return sebuah komponen juga, lebih bebas gitu. Mungkin itu aja. Itu untuk perbedaan dari JS dan JSX ya. Oke, perbedaannya hanya di ekstensinya ya Mas ya? Bener ya, ekstensinya ya? Sama returnnya sih, Sama return dari returnnya. suatu eh, filenya gitu. Oh, Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyain lagi ya. oke, jadi untuk Kak siapa tuh yang nanya? Kalau kurang jelas bisa langsung tanya nih sama ahlinya nih Mas Afif. Oke, di sini ada yang nanya nih Mas. Banyak yang nanya sih sebenarnya. Susah nggak sih jadi seorang front end? Mungkin ada tipsnya nih dari Mas Afif atau Mas Iqbal. Eh, Kalau dibilang susah tergantung case-nya sih. Tapi pasti awal-awal tuh lumayan ini ya, harus banyak sih belajar-belajarnya. Karena kan tadi untuk jadi front end aja butuh tiga sengaja basicnya, ada JavaScript, ada CSS, Ya. ada HTML ya. Itu itu lumayan sih. Ya tadi ini udah dijawab nih sama Naifa Nawal. Ada Ananta ya, susah kalau tidak mau belajar. Ini bener sih. Ya intinya tetap belajar. Jangan lupa juga sengaja ikutin tuh komunitas atau cari teman gitu ya untuk bisa belajar bareng biar bisa temuin solusi bareng-bareng lah. Kalau dibilang susah ya tergantung case. Cuman kalau misalkan projectnya udah lumayan gitu, pastinya susah gitu ya. Sama pasti kalau misalkan udah tetap belajar terus sering-sering ngerjain project, bakalan gampang juga sih ujung-ujungnya. Tapi ya tergantung balik lagi ke case-nya masing-masing gitu. Mungkin Ya. itu ya Kak. Terima Iya. kasih Kak. Oke, mungkin dari kemauan juga ya Mas ya, mau belajar apa enggak nih kan? Oke, di sini udah ada pertanyaan dari Dawi. Perbedaan stupen dari front end developer dan juga stupen UI UX web developer. Mungkin Kak Salsa bisa bantu jawab nih Kak, dari program kita nih Kak. Perbedaannya apa dari kedua stupen tersebut? Oke, aku bakal share screen lagi ya mengenai perbedaannya ini nih. Nah, nih kalau misalnya teman-teman lihat ada perbedaan yang dibahas ya nantinya gitu ya. Cuma kalau misalnya aku bahasakan gitu ya biar lebih mudah. Kalau misalnya front end ini pasti lebih deep gitu loh, fokus ke front endnya gitu. Dan back end pasti lebih fokus ke back endnya. Cuma yang di web development and UI UX design ini teman-teman bakal diajarin juga gitu ngedesain tampilannya gitu, baik website atau aplikasi gitu. Sampai nanti diajarin juga pengenalan-pengenalan front end dan back endnya ya, maksudnya kayak nyambungin UI UX design sampai web development-nya juga gitu. Nah, untuk front end dan back end-nya lebih dalam gitu ya jatuhnya. Jadi eh, sama-sama project management-nya dapat, cuma yang bisa aku jelaskan adalah pasti lebih dalam gitu. Sampai ngoding-ngodingnya tadi kan yang udah dijelasin sama Mas Iqbal ya, ada coding-codingnya juga ini lebih dalam gitu. Oke, Aku berarti udah. Oke, penjelasan udah jelas nih ya untuk Dawi. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan lagi nggak nih teman-teman sekalian terkait front end, materi front end kita pada malam hari ini atau terkait MSIB nih teman-teman bisa langsung ditanyain nih kepada para ahli kita semua. Oke, ini ada dari Ananta, out of topic, out of topic Kak. Ada saran nggak tools untuk dashboard analisis data di front end web? Sempat kepikiran mau pakai Tableau, tapi ada watermarknya. Mungkin bisa dibantu jawab.
Eh, ada saran nggak untuk tools buat dashboard analisa data di front end web? Ini ada banyak sih ya. Kan kalau yang nggak mau ada watermark itu biasanya dari Power BI. Kalau emang mau nampilin doang ya, dia iframe dari Power BI ditempelin ke front end kita. Cuman kalau yang sekompleks itu, ya Tableau sih salah satu ini ya. Cuman kalau ada watermarknya ya pasti ada sih ya, nggak mungkin dihilangin gitu karena kan itu bawa lisensi ya, bawa lisensi dari Tableau sendiri. Kayaknya kalau soal itu nggak bisa dihilangin deh. Bisa ya kalau diakal-akalin ya, diputihin gitu teksnya. Cuman ya buat apa gitu kan? Pasti orang juga tahu itu Tableau gitu. Emang apa ininya? Kenapa harus dihilangin gitu? Biar ini ya, biar ditulis Tableau by kamu sendiri. Nggak juga ya. Gitu. Begini pakai Power BI bisa pakai apa lagi? Terus dashboard analisis biasanya. Hah? Bilangin aja. Ya di langit teksnya bisa sih kayaknya ya. Cuman kayaknya ntar kalau ketahuan tablunya di penjara kamu nanti. Hati-hati. Pakai Power BI biasanya kalau nggak mau ini. Cuman Power BI kan berbayar juga ya pakai dari Microsoft gitu. Oke. Gitu ya Kak Nanto penjelasannya tuh Kak. Udah cukup jelas nih belum Kak? Oke nih Mas, ada pertanyaan lagi dari Ane. Cara clone dari GitHub gimana ya? Itu pakai aja perintah git ya, git clone sih. Terus remote ke URL-nya. Mungkin saya contohin aja sih sebenarnya nih. Bentar, sorry. Ya boleh Mas, langsung dipraktekin. Ini udah ini ya kelihatan ya. Kelihatan kok Mas, jelas. Mungkin ini aja nih. Tinggal di ini aja sih, diambil ini URL-nya. Terus tapi kalian jangan lupa install ini ya, gitnya ya, biar bisa ngambil dari ini gitu. Ini ke share nggak sih? Ini saya desktop semua seluruh ininya. Enggak ya? Sorry. Ya, di sini aja. Sini aja. Tinggal ikutin pakai perintah git clone aja, terus tinggal paste doang ini. Otomatis dia bakal nge-cloning nih projectnya. Mungkin itu aja ya. Kalau untuk clone mah sebenarnya itu tinggal dilihat aja sih perintah-perintah untuk Git tuh ngapain, bisa apa aja gitu. Kayak pull request, kayak nge-push gitu ya, kayak ke pull gitu. Nge-cherry pick, nge-rollback, ya itu tinggal di ini aja sih, pelajarin aja. Oke. Mungkin itu aja ya Mas penjelasannya Iya yang gitu terkait aja kalau GitHub. untuk Git mah. Kalau untuk Git ya ikutin aja ininya, perintah-perintah CLI-nya sih. Kalau nggak pakai GUI-nya juga ada kok. Oke. Tadi udah sempat di share screen juga nih ke Ane oleh Mas Afif nih. Udah lumayan jelas belum nih Kak? Kira-kira. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman sekalian yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan nih. Oh, ada nih. Pertanyaan lagi nih Mas, dari Rahmat. Apakah PHP masih aman buat dieksplor lebih untuk prospek ke depannya, dilihat dari fleksibelnya PHP seperti Laravel, Inertia buat handle project-project lebih mudah? Mungkin bisa dijawab Mas, Afif atau Mas Iqbal. eh Masih aman atau enggak? Masih. Asalkan kalian update terus ya versinya, library-library yang kayak kalian pakai di project itu. Seenggaknya update terus aja security patch-nya biar nggak ketinggalan zaman ya. Kan biasanya kalau karena PHP paling gampang kena vulnerability, jadinya kalian update terus aja versi-versi yang ada di aplikasi kalian. Biasanya kan kalau di tempat
saya itu 2 bulan sekali tuh harus ngecek library atau independensi yang kita pakai di project itu ada yang outdated nggak, ada yang kena security warning nggak. Nah itu perlu diupdate terus, dicek berkala gitu, secara berkala. Minimal seenggaknya kalau kalian nggak megang lagi gitu, 6 bulan sekali kita cek-cek aja ada yang perlu diupdate nggak dari aplikasi kita, apalagi pakai PHP ya. Aman sih aman, asalkan diatur sedemikian rupa supaya aman. Soalnya agak susah juga ya setup PHP kalau kita nggak mau kena breach gitu. Lebih sering untuk dicek aja ya Mas, update-nya dari PHP tersebut ya Mas ya. Iya betul, diupdate terus. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ya? Apa sudah cukup nih pertanyaannya atau mungkin sudah lumayan jelas penjelasan dari pembicara kita nih? Mungkin kalau udah cukup jelas, kayak yang tadi aku bilang di awal nih teman-teman, bahwa aku hari ini atau malam ini nih, khusus di sesi webinar malam hari ini aku mau bagi rezeki nih ke kalian-kalian nih. Nah, jadi tadi kan aku udah sempat bilang tuh, aku bakal ngadain kuis berhadiah kepada teman-teman sekalian. Mungkin kakak admin bisa langsung di-share di kolom chat ya Kak, untuk kuisnya nih Kak. Mungkin lagi di share kali ya sama kakak admin. Nah, tuh kuisnya udah ada di kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung isi kuisnya. Kuisnya ini akan dibuka dalam 24 jam ya teman-teman. Jadi besok pagi kalian masih apa namanya? Masih bisa untuk mengisi kuisnya ini nih. Jadi pokoknya salin aja linknya. Terus kalian langsung isi kuisnya, jawab apa pertanyaan di dalam dengan tepat dan juga menarik gitu. Nanti akan ada hadiahnya soalnya. Akan ada pemenangnya. Yang menang akan mendapatkan uang tunai sebesar 50.000. Jadi buruan, cepet isi kuis yang udah di-share oleh kakak admin di kolom chat Zoom. Mungkin aku juga sekalian mau nyampe ini terkait materi MSIB juga. Jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut, baik dari event webinar atau pendaftaran MSIB, terutama Study Independent Decelerates, ini kan pendaftarannya nih tinggal 5 hari lagi loh guys. Jadi kalian yang mau join ke kita, bisa banget langsung daftar karena pendaftarannya 5 hari lagi bakal tutup. Pendaftaran Kampus Merdeka 5 hari lagi ini bakal tutup. Tadi kan udah ya di-share sama Kak Salsa yang grup komunitasnya. Kalian bisa langsung join ke grup komunitas yang tadi udah di-share di kolom chat Zoom juga. Atau mungkin kalian bisa follow Instagram Celebrate juga yang udah di-share tadi juga di kolom chat Zoom. Karena di sana akan banyak banget informasi yang menarik dan juga informatif loh teman-teman sekalian. Dan juga aku mau ngingetin nih, tadi kan Kak Salsa udah sempat jelasin nih program referral di Cellrats nih guys. Nah, jangan lupa juga jika kalian punya teman, saudara, adik, kakak, atau pacar atau ayang kalian yang berpotensi em, bisa mengikuti kampus Merdeka di Cellrats, bisa banget kalian ikutin program referral ini untuk merekomendasikan teman pacar atau saudara kalian tersebut ya. Nah, jika saudara kalian memenuhi syarat dan lolos dan menjadi mahasiswa aktif di Celebrate, kalian akan mendapatkan komisi sebesar voucher belanja 50.000 dan ini juga tadi udah dijelaskan oleh Kak Salsa bahwa akan berlaku kelipatan, guys. Oke, mungkin oke tuh Kak, link kuisnya. Oke, udah dikirim ya link kuisnya ya sama Kakak admin. Mungkin sebelum kita tutup, teman-teman sekalian bisa dokumentasi dulu kali ya. Kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang ganteng bisa banget langsung open kameranya semuanya. Kita sesi dokumentasi dulu nih. Oke, kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman sekalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sesi webinar pada malam hari ini dan juga apa namanya? Absensi udah dikirim di link chat Zoom, jangan disebar di Udah ada. ya, absensi udah di-share di kolom chat Zoom, jangan disebar ke grup komunitas, hanya di chat Zoom saja ya. Jadi langsung bisa kalian isi dan juga jangan lupa juga untuk isi kuisnya karena akan ada hadiah yang benar-benar menarik kan tadi udah aku bilang seperti di awal tadi. Mungkin webinar pada malam hari ini cukup. Terima kasih juga kepada pembicara kita yang berpengalaman, Mas Iqbal, Mas Afif, dan juga Kak Salsa udah meluangkan waktunya hadir di acara webinar pada malam hari ini. Mungkin cukup webinar pada malam hari ini. Aku Salsabila selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman dan pembicara kita yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf.